Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nama saya Destian Heri Azari. Saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Jakarta. Kali ini kita akan mengerjakan tugas satu dari basis data yang diberikan oleh Ibu dosen Ibu Alvina tentang pembuatan IRD. Oke. Selanjutnya mari kita ke soal atau kasus yang akan kita tangani. Berikut kasus yang akan kita tangani adalah tugas 1, contoh kasusnya, sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter, setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani, pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diberikan kepada pasien. Tugasnya adalah dari kasus tersebut, buatlah Entity Relationship Diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai dengan panduan. Oke? Dari kasus ini saya sudah membuat studi kasusnya, yaitu sama dengan yang tadi. Kemudian saya sudah melakukan 5 tahapan untuk menyelesaikan pembuatan ERD kali ini. Yang pertama, kita mengidentifikasi terlebih dahulu entity-nya. Oke, baik, mari kita ke gambarnya. Kita sudah di gambar. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan entity-nya. Ada 3, yaitu dokter, admin, dan juga pasien. Mari kita buat terlebih dahulu. Sini kita buat terlebih dahulu admin, kemudian dokter, kemudian di sini kita buat juga pasien. Oke, baik, sudah selesai. Kemudian kita buat juga atributnya dari masing-masing entity. Yaitu di dokter kita memiliki 4 atribut. Yaitu ada di sini ID dokter, kemudian ada juga nama dokter, kemudian ada juga spesialis, dan juga ada waktu kerja. Oke, kemudian kita isi juga atribut dari entity admin. Di sini ada 3, yaitu ID admin sebagai Premier Key, dan juga ada nama admin dan juga waktu jaga. Kemudian kita isi juga atribut dari entity-nya pasien. Di sini ada 4, yaitu ID pasien sebagai Premier Key, kemudian nama pasien, alamat pasien, dan juga nomor handphone. Oke, kita kerjakan dulu mengisi atributnya.
Oke, sudah selesai dari penambahan atribut untuk masing-masing entity. Kemudian, oke baik, dari gambarnya sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke dari poin ketiga ini, mengidentifikasi dan menentukan relasi antar entity dan kunci tamu. Di sini, entity dokter itu menangani pasien dan juga menyimpan data pada admin. Dan entity pasien ditangani oleh dokter, kemudian mendaftar kepada admin. Dan admin menyerahkan data pasien kepada dokter dan juga melayani pasien. Lanjut, yang keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Hasil analisis aturan bisnis rumah sakit untuk menentukan jumlah maksimum hubungan menunjukkan bahwa semua relasi bersifat many to many atau universal, yaitu banyak dokter menangani banyak pasien, many to many atau saling hubungan satu sama lain, yaitu banyak dokter menangani banyak pasien sesuai situasi dan kondisi, banyak admin melayani banyak pasien, banyak admin menyerahkan banyak data kepada banyak dokter. Kemudian poin kelima, melengkapi himpunan entitas dan atribut-atribut deskriptif. Pada tahap penyempurnaan ini, relasi many to many harus diubah menjadi entitas asosiatif untuk menghindari kerumitan data, untuk mempermudah data agar lebih mudah untuk dipahami. Atribut tambahan yang muncul dan interaksi tersebut yaitu ada 3, entitas pendaftaran, kemudian entitas pemeriksaan, dan juga entitas data. Mari kita buat ke gambarnya. Oke, ada 3, entitas pemeriksaan, data, dan juga entitas pendaftaran. Oke, kita ke gambar. Ada 3. Kemudian kita tambahkan juga relation, yaitu ada melayani, kemudian melakukan, kemudian ditangani, kemudian menangani, menyerahkan, serta memberikan. Mari kita coba terapkan di gambar ini. Relation. Di sini kita tulis ada melayani, kemudian di sini melakukan. Sudah kita tambahkan ada 5 relation, yaitu melayani, melakukan, ditangani, menangani, menyerahkan, dan memberikan. Kita buat dulu dia saling terhubung. Oke, baik, di sini sudah jadi. Kita buat dia saling terhubung, kemudian kita tambahkan lagi 3 atribut. Baik, kita tambahkan 3 atribut di sini. Yang berisi dari ID data, kemudian ID pemeriksaan, kemudian juga ID pendaftaran. Baik, kita tulis. Oke, kemudian kita buat dia saling terhubung juga.
Oke, ini sudah kita tambahkan lagi tadi 3 atributnya. Kemudian kita tambahkan 2 atribut di pendaftaran. Yang berisi dari ID pasien dan juga ID admin. Kemudian kita tambahkan juga atributnya di data. Ada 2 yang berisi dari ID admin dan juga ID dokter. Oke, baik. 3 atribut di data sudah kita buat. Kemudian kita buat juga 3 atribut di pemeriksaan yang berisi ID dokter, kemudian ID pasien, dan juga waktu pemeriksaan. Ya, sudah selesai. Inilah hasil dari pembuatan IRD atau Entity Relationship Diagram dari sistem rumah sakit yang didapat dari studi kasus tugas 1 dari yang telah saya sederhanakan melalui 5 tahapan penyelesaian. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Sekiranya ada kekurangan dan juga kesalahan, saya menerima dengan senang hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.